yang bukan saya yang mengampu, yaitu pembicara lain, saya nggak mau tidur di kamar. Saya biasanya begitu, di seminar retreat apapun kalau bukan bagian saya nggak mau duduk manis, leha-leha jalan-jalan atau apa, saya nggak mau. Saya mau duduk sebagai murid di situ oleh sesi yang diampu oleh pembicara lain. Nah, pembicara itu dia menjelaskan tentang 4 macam pola asuh. Saya belum pernah dengar, baru kali itu saya dengar tentang pola asuh. Nah, pulangnya saya penasaran nih. Wah, pola asuh itu seperti apa sih di Alkitab? Ada nggak? Kebanyakan kalau saya penasaran tuh saya akan cari di Alkitab. Ada nggak di Alkitab? Seperti itu ya. Dan akhirnya saya mulai teliti di Alkitab. Singkat cerita, saya kembali ke Kendari. Pada saat saya pelayanan di Sintang tuh posisi keluarga kami masih di Kendari. Lalu di Kendari itu nggak berapa lama pulang dari Sintang itu ada pembicara Pak Pendeta Arman. Ya, Pak Arman Harijanto namanya ya. Dia ini pembicara pria sejati. Dia berkhotbah tentang unta. Unta di kitab Ayub, bahwa unta itu kejam sama anak-anaknya gini. Menggambarkan orang tua yang kejam sama anaknya gini. Wah, dari situ saya mulai pikir, wah, berarti pola asuh unta ini menggambarkan pola asuh juga. Nggak cuma Raja Wali aja. Dari situ saya mulai penasaran. Terus sampai kami pindah ke kota wisata Batu 7 tahun yang lalu. Awal-awal kami pindah itu, disitulah Tuhan bicara dalam hati saya. Semua binatang yang disebut dengan anaknya di dalam Alkitab, semua hewan yang disebut dengan anaknya atau telurnya, itu adalah pola asuh. Saya kaget sekali ya. Saya teliti di Alkitab. Wah, bener, ada Raja Wali, ada burung pipit, ada unta, ada burung unta, macam-macam ya. Dan setelah saya mempelajari, wah, ini Alkitabiah banget. Kita nggak berkajang yang namanya mengedepankan yang namanya Tuhan berkata, ini suara Tuhan. Kalau nggak ada buktinya di Alkitab, ya saya nggak mau ya. Itu suara Tuhan atau suara apa kita nggak tahu ya. Tapi saya nggak cuma meyakini itu suara Tuhan, tapi saya benar-benar meneliti di Alkitab. Nanti kita akan buktikan bahwa hewan-hewan di Alkitab itu yang disebutkan dengan anaknya, itu bisa kita jadikan pola asuh. Contoh pola asuh buat manusia. Lalu ada anak-anak di kota wisata Batu itu berdoa ya, namanya Menara Doa Anak ya. Jaringan doa anak awalnya itu ya. Cuma saya nggak punya foto yang kejadiannya persis itu, saya nggak punya. Jadi saya pakai foto yang lain ya. Dimana anak-anak itu berdoa. Mereka berdoanya minta supaya salah satu pokok doa yang kita guru-guru ajarkan ke mereka tuh berdoa supaya sebanyak mungkin Tuhan gelar seminar-seminar keluarga. Tuhan gelar seminar-seminar parenting. Tuhan bukakan materi-materi parenting, itu doa anak-anak. Dan beneran setelah mereka berdoa itu saya dibanjiri sama Tuhan dengan rema-rema pola asuh hewan di dalam Alkitab. Dan juga materi-materi parenting lainnya yang selain pola asuh. Ini ya gambaran. Ini anak-anak yang sama tetapi bukan di acara yang ketika kita berdoa tentang pola asuh itu ya. Jadi jangan remehkan doa anak-anak ya. Ini mereka sudah nggak ikut yang jaringan doa anak, tapi mereka sudah berubah menjadi menara doa anak karena dilakukan di salah satu gereja ya, salah satu gereja. Tapi ini anak-anak dari berbagai gereja juga yang ada di sini ya. Ini ada rekan saya Bu Enok, ada rekan saya, rekan-rekan pelayanan saya, kami berdoa bersama dengan anak-anak. Jadi jangan remehkan, ini semua dari doa anak-anak loh ya. Wow, luar biasa ya. Lalu materi ini pernah disampaikan di Pekan Rohani Anak. Pertama kali disampaikan di khalayak umum itu di Pekan Rohani Anak di GBI Diaspora Sejahtera Malang. Dinamakan Pekan Rohani Anak, tapi ini di gelombang 1. Artinya yang mengikuti itu bukan anak-anak, tapi wali murid. Mereka ada 3 gelombang. Gelombang 1 wali murid, gelombang 2 anak kelas besar, gelombang 3-nya anak kelas kecil. Jadi mereka ada Pekan Rohani Anak. Saya pembicara menyampaikan tentang, kalau nggak salah ingat tuh burung pipit sama apa gitu, saya lupa ya. Baik, ini bulan Juni tahun 2018. Ya, bisa dihitung sendiri itu berapa tahun yang lalu ya, sekitar 7 tahun yang lalu ya kan. Nah, ini foto ketika yang gelombang 2, kelas besar ini. Yang foto ketika seminar bersama papa mamanya nggak ada ya, tapi ini di rangkaian acara yang sama. Lalu acara ini pernah disampaikan di Family Camp yang diadakan oleh Yayasan Jenius Alkitab di Dusun Sahabat Alam tanggal 27 sampai 29 Desember 2018 ini di Malang. Diikuti oleh beberapa hamba Tuhan, Pak Medi Sairang,
Pak Denny dan Ibu Shirley Tololiu, dan juga ada beberapa keluarga-keluarga yang mengikuti ya. Ini apa, saya masih temukan flyernya. Dan ini suasananya di acara ini itu dibagi. Orang tua sendiri, anak muda sendiri, anak-anak kecil sendiri. Nah, waktu orang tua, salah satunya 2 sesinya membahas pola asuh. Yang positif saya sendirikan sesinya, yang negatif saya sendirikan. Ya. Nah, ini suasananya seperti ini. Ini ada Bapak Pendeta Nathan dari Bali, Ibu Maria Risanti dari Bali. Terus ini ada, saya sudah lupa-lupa keluarganya namanya siapa-siapa ya. Ini ada anak saya yang besar juga ikut berlibur di Batu waktu itu. Ini saya ya. Ini suasana family camp waktu itu, bermain ular tangga. Ini anak-anak yang ikut ya. Lalu diseminarkan di Kota Wisata Batu di GPDI Sejahtera Junrejo. Tanggal 4 sampai 5 Februari 2019. Nah, ini ada fotonya nih. Ini Sekota Wisata Batu, nggak cuma GPDI aja. Ya, ini ada Pak Jonathan Malu, ini ada Tante Meiti, ya, ini saya ya. Ini orang-orang yang mengikuti acara itu. Lalu ada seminar bulan keluarga Komisi Keluarga Muda di GBI Diaspora Sejahtera Kota Wisata Batu, tempat di mana kami sekeluarga melayani. Ini kebetulan nggak ada fotonya. Lalu seminar parenting di Mataram Lombok, itu dalam ibadah raya, tapi dipakai seminar acaranya, materinya, menggunakan materi pola asuh ini. Tapi nggak semua hewan bisa kita ulik ya, waktunya terbatas ya. Lalu diseminarkan lagi di GKPMI Tobelo, ini ada fotonya tahun 2019. Ya, ini sedikit ya jemaat yang hadir karena ini acara spesial ya, bukan di hari Minggu. Lalu ada seminar parenting di GKY Kelapa Gading Jakarta. Ya. Oke, lalu ada Zoom Inar di khusus membahas pola asuh keledai atau pola asuh persahabatan. Itu lewat Zoom, saya nggak siapkan fotonya. Lalu diseminarkan lagi 3 tahun kemudian di Tobelo lagi, tapi kali ini di sekolah. Kalau yang tadi di gereja, ini di sekolah dengan membahas pola asuh khusus keledai, persahabatan. Ini guru-guru dan staf yang mengikuti seminar itu ya. Sekolah Manggala Perkasa di Tobelo ya, Halmahera Utara. Berikutnya seminar 17 pola asuh binatang dalam Alkitab, dari 15 berkembang menjadi 17 waktu itu, terbuka untuk umum tahun 2020. Lalu saya mengadakan Zoom private atas permintaan Bapak Pendeta Yehasiel Silvanus L. Nathan Osio ya. Karena beliau ini pernah mengikuti family camp yang tadi foto-fotonya. Lalu beliau meminta selama pandemi itu belajar Zoom private dengan saya, materi-materi parenting selama setahun, dari tahun 2020 sampai 2021. Ini foto-fotonya, tidak cuma sama beliau aja ya, diikuti oleh beberapa sahabat. Ada Bu Oni Landena dari Philadelphia, ada Bu Marta dari Lawang ya. Ini Bu Maria Risanti juga belajar materi-materi women ya. Ini ya, kelihatan nih pola asuh singa seri 2, menjinakkan keledai liar. Ini Bu Oni dari Philadelphia, Bali, Batu, jadi satu dalam satu layar ya kan. Ini suami saya juga kadang-kadang ikut nimbrung dengan putri saya. Ini kita belajar pola asuh singa disertai dengan Bu Marta, Bu Mariata Abdi di Kota Wisata Batu, dengan Bapak Pendeta Yesaya. Juga ada Ibu Ida Pangaribuan dari Sumba ikut ya. Lalu ini kita belajar pola asuh burung pipit dan serigala. Ini dalam Zoom private ya, tidak untuk umum. Dan seminar ini diseminasi lagi oleh GPT Baitani Denpasar Bali tahun 2020 oleh Bapak Pendeta Yehasiel Silvanus L. Nathan Osio. Ini saya tunjukkan Zoom-nya beliau ya. Zoom-nya beliau. Nah, ini kayaknya pola asuh keledai. Ini ada gambarnya kaki keledai di sini. Ya, oke. Lalu diseminarkan lagi di online school yang kebetulan Tuhan izinkan saya mendirikan, Bina Keluarga Bahagia Online School tahun 2021. Lalu ada free Zoom kita buka untuk umum 29 Desember 2021. Lalu ada 17 pola asuh dengan editor dokter hewan. Nah, mulai 2022 materi ini diedit oleh dokter hewan, yaitu Ibu Vena. Ya, sebelum itu nggak ada editor dokter hewannya. Baik, seperti ini flyer-flyernya ya.
Oke, lalu diseminarkan di Gereja Karawaci City Blessing, khusus pola asuh keledai, yaitu persahabatan. Lalu di ibadah raya GPDI Karisma Kalinegoro, saya jadikan materi khotbah bulan Oktober dan Desember tentang singa. Memang nggak bisa semua ya, singa tuh ayatnya ratusan. Hanya secuplik-cuplik aja karena cuma ibadah raya tuh waktunya terbatas. Nah ini fotonya, saya men-screenshot foto ketika saya khotbah di gereja, dan ini ada YouTube-nya ya. Cari di YouTube GPDI Karisma Kalinegoro Magelang. Ini juga fotonya ya. Berikutnya, berikutnya untuk sejarah terbarunya ada peluncuran buku tanggal 23, yaitu minggu yang lalu di GPDI El Shaddai Magelang, difasilitasi oleh Ibu Pendeta Susan Malino dan seluruh kru dan jemaatnya ya. Ini bukunya diluncurkan, dan ini foto-fotonya. Kenapa saya foto-foto? Karena ini dekornya bagus sekali bagi Anda yang datang onsite ya. Dekornya bagus sekali. Ini tampak depan, ini di bagian dekat pintu masuk ada standinya juga, supaya kalau saya sibuk tanda tangan, orang-orang bisa foto dengan standi ini ya. Lalu ini kaosnya, semuanya berkat Tuhan. Ini buku berukuran raksasa. Ayo yang mau foto datang ke Magelang ya, masih ada ini dekornya ya. Oke, ini saya foto bersama dengan Ibu Pendeta Susan Malino. Dan ini adalah panitia yang membantu peluncuran buku. Ini ada Bu Erna di sini, ada Dr. Inoa. Saya nggak bisa sebut satu-satu ya. Dan ini ada keluarga yang mewakili keluarga-keluarga di Indonesia, yaitu Bapak David dan Ibu Tabita. Mereka mengenakan baju bernuansa merah putih untuk pembalikan keadaan pola asuh yang salah lewat doa berkat atau doa profetik, diubah menjadi pola asuh yang benar. Dan ini saya masih berpose di suasana yang dibikin homey banget. Dan ini ada rak-rakan yang isinya produk-produk dari El Nisi Education Media. Di sini juga ada foto keluarga daripada keluarga kami dipajang di sini ya. Baik, ini Handai Tolan dan panitia yang berfoto ria. Ini adalah kakak ipar saya yang juga adalah pendeta kami.